Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi virus. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Rizal dengan NIM 230601900094 dari Prodi Tadris IPA. Mata pelajaran Mikrobiologi Terapan. Yang pertama adalah pokok pembahasan. Apa itu virus? Struktur virus, cara hidup virus, dan ciri-ciri virus serta peranan virus. Baik, langsung saja, mari kita belajar bersama-sama. Pada PPT kali ini, kita akan belajar struktur virus dan fungsinya. Jadi, virus adalah parasit intraseluler obligat dan ukurannya 20-200 nanometer. Bentuk dan komposisi kimianya bervariasi. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan sel-sel bakteri. Nah, virus itu sendiri hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron dengan perbesaran 100.000 kali. Dan menurut penelitian, virus terkecil memiliki diameter 17 nanometer dan diameter terbesarnya sekitar 1000 nanometer. Dan perlu diingat, 1 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 9 meter, tapi secara umum virus berukuran dari 20 sampai 200 nanometer. Baik, ke slide selanjutnya yaitu bentuk virus. Bentuk virus ada bermacam-macam. Bisa kita lihat di sini. Ada yang bentuknya spiral, ada yang berbentuk segi banyak atau polihidra, ada yang berbentuk bola, dan ada yang berbentuk seperti huruf T. Bentuk batang atau spiral biasanya ditemukan di TMV atau tobacco virus. Bentuk polihidra atau segi banyak biasanya ditemukan dalam adenovirus. Dan bentuk bola biasanya ditemukan di penyakit influenza dan HIV. Serta bentuk kompleks atau bentuk seperti huruf T ini biasanya ditemukan pada bakteriofag. Yang kemudian slide selanjutnya adalah struktur tubuh virus. Dalam struktur tubuh virus di sini kita lihat bersama-sama ada kepala, DNA atau isi tubuh, leher, selubung ekor, serabut ekor, dan papan dasar. Saya akan menjelaskan dari kepala. Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Bentuk kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa membentuk bulat, polihedral, helix, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. Selanjutnya, isi tubuh atau DNA. Isi tubuh virus atau bisa disebut virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus dengan isi tubuh berupa RNA biasanya terbentuk
menyerupai kubus, bulat, atau polihedral. Contohnya pada virus penyebab penyakit polimetis, influenza, dan radang mulut, serta radang kuku. Yang selanjutnya adalah ekor. Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Adapun pada virus yang hanya menginfeksi sel eukariotik, bagian tubuh umumnya tidak dijumpai. Selanjutnya adalah virus dapat hidup hanya ketika berada di tubuh inangnya. Materi selanjutnya, cara hidup virus. Cara reproduksi virus dikenal sebagai proliferasi yang terdiri dari A. Daur litik atau litik cycle. 1. Fase adsorpsi atau fase penempelan, ditandai dengan melekatnya ekor virus pada sel bakteri. Setelah menempel, virus mengeluarkan enzim lisoenzim atau enzim penghancur sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri untuk memasukkan asam inti virus. Di sini kita akan belajar siklus lisogenik. Adsorpsi atau penempelan selaput ekor virus ke dinding sel bakteri, kemudian DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri. Dan DNA virus dan bakteri bergabung seperti di gambar ya. Kemudian sel bakteri membelah dan DNA virus juga membelah. Serta DNA virus melumpuhkan DNA bakteri. Dan kemudian terjadilah pembentukan partikel virus atau sintesis. Kemudian ada tahap replikasi atau penggandaan partikel virus menjadi banyak. Dan lisis, dinding sel pecah dan keluarlah anakan-anakan virus. Begitulah terjadinya siklus lisogenik. Kemudian ada siklus litik virus. Yang pertama ada tahap pelekatan. Penempelan ekor virus ke inangnya. Kemudian virus melumpuhkan DNA bakteri. Tahap sintesis. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian tahap perakitan atau penggandaan partikel tubuh virus dan pengelompokan partikel sehingga dapat menyatu. Dan kemudian ada tahap lisis, artinya dinding sel bakteri pecah sehingga anakan virus baru keluar. Yang selanjutnya materi adalah tentang ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus berukuran ultra mikroskopis, parasit sejati atau parasit obligat, berbentuk oval, bulat, batang, huruf T, kumparan kapsid tersusun dari protein yang bersih DNA saja atau RNA, dan dapat dikristalkan. Aktivitasnya harus di sel makhluk hidup. Manfaat yang diperoleh dari virus. Seperti pada 3 gambar di sini, ketiga manfaat ini saling berkaitan, dari memproduksi vaksin, membuat antitoksin, atau melemahkan bakteri. Jadi ketiga manfaat ini saling berkaitan. Materi selanjutnya, peranan virus. Virus menguntungkan berfungsi untuk pertama, membuat antitoksin. Yang kedua, untuk melemahkan bakteri. Yang ketiga, untuk memproduksi vaksin. Dan yang keempat, untuk menyerang patogen. Di sini juga ada virus yang merugikan ya. Penyakit-penyakit yang disebabkan virus antara lain. 1. Pada tumbuh-tumbuhan. Mozaik pada daun tembakau,
tobacco mosaic virus atau mozaik pada kentang potato mosaic virus. Yang kedua, mozaik pada tomat, tomato auguba mosaic virus, kerusakan phloem pada jeruk, citrus vine phloem degeneration. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.